Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, bapak, ibu. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat akan ditanya. Nikmat hembusan nafas, nikmat kedipan mata, nikmat bisikan telinga, nikmat detak jantung, nikmat buah pinggang. Ada nikmat yang paling besar di antara itu semua, nikmat anak. Makanya saya belum pernah marah-marah di masjid karena anak nangis-nangis, jerit-jerit, belum pernah. Belum pernah saya marah. Saya belum punya anak. Kenapa? Karena ibu bapak yang bawa anak ke masjid, kalian sedang menyelamatkan anak kalian menuju surga. Tapi tidak di semua di masjid itu orangnya jantungnya sehat seperti saya. Ada juga di masjid itu orang darah tinggi. Begitu didengarnya suara anak menangis, nggak khusyuk lagi. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada salam kiri lagi, assalamualaikum warahmatullahi, anak kau gitu. Kalau saya nggak, saya pedulikan itu. Kenapa? Kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Malam ini kan anak-anak saya ini kan punya catatan ini. Ini catatan, ada catatan. Dan mereka merekam catatan dalam episode hidup mereka. Waktu ditanya nanti di depan, dia berkata, dulu waktu saya kecil dibawa ayah ibu saya sholat tarawih di Masjid Al-Falah Matoa Residen. Waktu itu ada penceramahnya, namanya lupa namanya, tapi titelnya panjang kali sampai 2 meter dan seterusnya, kata Pak pembawa acara. Malam ini buatlah sejarah yang indah untuk anak-anak kita. Bawa ke mall nggak apa-apa, bawa ke danau bagus, bawa ke hutan hati-hati dilarikan orang hutan. Tapi bawa ke masjid 30 malam tarawih, witir, tadarus, tarawih, witir, tadarus. Kalau bapak keluar kota, ibu yang bawa. Kenapa? Karena kalian sedang mencetak generasi yang akan diselamatkan masuk ke dalam surga. Anak umur 18 tahun bukan urusan kita lagi, karena sudah dewasa, bukan pendidikan Islam. Pendidikan barat. Orang barat kalau anak sudah 18 tahun, silakan dia pergi, silakan dia pacaran, silakan dia mau di kamar, mau ketuk pintunya diketuk dulu. Dalam Islam nggak ada. Minal mahdi ilal, sampai liang lahat. Mau nangislah ibu sama bapak duduk di pelaminan hotel. Ibu kok nangis? Haru Pak Ustadz. Bapak kok nangis? Ikut ibu. Ya kalian nangis kenapa? Saya haru. Haru kenapa? Pendidikan kami untuk anak udah selesai Pak Ustadz. Anak kami sudah menikah. Terus kalau anak kau sudah nikah, pendidikan selesai? Iya, kata siapa? Anakmu yang selalu kau bawa sholat tarawih di Matoa Residen, jilbabnya panjang, bajunya panjang, setelah menikah tiba-tiba dibawa bulan madu, pulang dari bulan madu jilbabnya terbang, bajunya melayang. Bapak nggak boleh diam, ibu nggak boleh diam, ibu mesti panggil itu menantu. Menantu setan, sini kau sebentar, sini. Tapi tentu ibu bapak orangnya kan lembut-lembut, nggak seperti saya. Lembut dia cara. Sini menantu setan. Ini anakku ini bukan dapat kau di tong sampah. Ini anakku ini bukan dapat kau di pohon kelapa. Ini anakku ini bukan dapat kau di lampu merah. Kau dulu datang ke rumahku di Matoa Residen meminang dengan baik-baik kan? Iya. Dulu waktu kau datang kau pakai peci kan? Iya. Rupanya peci kau tuh hanya topeng saja. Kenapa kau biarkan sekarang jilbabnya terbang melayang? Kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kalau dia sudah dewasa. Anak saya Pak Ustadz IP-nya 4, S1, S2, S3, S cendol, S teler, S bandung. Bukan berarti udah selesai tanggung jawab. Sampai kapan kita bertanggung jawab? Sampai mati dalam keadaan husnul. Bukan sembarangan punya anak. Makanya pendidikan. 4. Man ala salasa banatin, kasih makan, kasih minum, kasih yang bergizi. Fa'addabahunna,
masukkan ke pendidikan sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school full day. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang yang baik-baik, soleh, solihah. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. 4, falahul jannah, surga bagi. Insyaallah. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah suaranya menggelegar? Sebetulnya suara saya ini lembut, cuman sound sistemnya mantap. Saya tidak ada niat jahat, saya tidak ada niat buruk. Saya cuman sesuai dengan tema, kita masuk surga, istri dan anak masuk surga semuanya. Buka surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu, syaratnya lagi beriman. Alladzina amanu. Apa syaratnya? Pertama, aman. Lalu kemudian ittaba'athum dzurriyyatuhum, anak-anak keturunannya juga beriman. Lalu kemudian biimanin, beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti kami akan mempertemukannya di dalam surga. Insyaallah, bapak, ibu, anak, mantu, cucu, sahabat, bahkan kakek-kakek kita dulu yang tidak ketemu di dunia, bahkan anak cucu kita di masa akan datang tidak ketemu di dunia, kita akan reuni ketemu bersama keluarga besar di surga insyaallah. Ibu, bapak, anak ketemu, bapak, ibu, anak ketemu. Dengan Ustadz Somad kira-kira ketemu enggak ya? Datanglah seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Saya enggak yakin di akhirat nanti ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Engkau mulia, saya hina. Engkau Nabi, saya berkulit hitam. Engkau Quraisy, saya hamba sahaya. Maka saya peluk engkau di dunia. Keluarlah hadis Nabi, Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Saya mengasihi anak-anakku semua karena Allah. Saya mengasihi bapak-bapak semua karena Allah. Dan saya yakin dan percaya bapak ibu kita semua pun berkasih sayang karena Allah. Insya Allah kita pun akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus.